Bagaimana caranya membuat akun TikTok kita ini bisa berkembang? Nah, ada studi kasus yang dimana sudah saya tes teman-teman ya di akun pribadi saya. Jadi akun pribadi saya ini view-nya itu mentok di angka 200-an, padahal untuk durasinya itu 1 menitan. Nggak ada yang salah dalam konten saya, tapi untuk konsepnya ini perlu diperbaiki. Hingga akhirnya di sini saya coba optimalkan untuk akun pribadi saya. Yang awalnya view-nya itu cuma segini, dan kalian bisa lihat setelah saya coba untuk ganti konsepnya, itu view-nya itu segini. Dan untuk follow-nya itu udah pasti meningkat. Nah, konten yang saya buat di sini adalah konten image leader. Dalam video ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat konten image leader. Tapi sebelum saya bahas ke tutorialnya, mungkin saya perlu jelaskan dulu kepada teman-teman yang pengen tahu apa sih manfaat kalau misalkan kita bikin konten image leader ini dan apa value yang akan kita dapatkan dari konten tersebut. Jadi kalau misalkan kita bikin konten image leader, teman-teman itu bakalan dapat yang namanya itu follower yang tertarget ataupun audiens yang tertarget. Seperti contohnya di sini kalau misalkan kalian lihat, semua follower saya itu orang-orang yang suka dengan digital marketing, suka dengan jualan. Bukan itu saja, di bagian content image leader kita itu nggak perlu pusing-pusing bikin konten seperti ini, nggak perlu baca naskah dan nggak perlu kita bikin script. Cukup andalkan copywriting yang kita buat dan harus ada yang namanya itu value di dalam konten tersebut. Nah, sampai sini jelas teman-teman ya untuk konten image leader. Lebih jelasnya kita akan bahas saja ke tutorialnya. Jadi seperti apa? Yuk langsung saja kita mulai bahas. Oke, di sini saya sudah masuk ke bagian aplikasi TikToknya. Dan ini adalah akun saya, teman-teman ya. Untuk masalah traffic, kita coba lihat dulu di bagian pusat kreator. Dan di sini kita akan coba lihat untuk trafficnya gitu kan. Seperti apa sih traffic dari akun tersebut? Di sini saya akan buka aja dulu ya sebelum kita bahas ke tutorialnya biar teman-teman itu bisa mengetahui gitu kan apa sih perbedaannya dengan konsep tersebut. Nah, ini dia. Dalam waktu 1 minggu, di sini saya mendapatkan tayangan 17.000 dan di sini untuk pengikutnya ya kita lihat untuk pengikutnya itu 87 orang ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dalam waktu 28 hari teman-teman ya, saya mendapatkan pengikut sekitar 300-an. Ini kalau misalkan di boosting bisa aja kita mendapatkan follower di angka 1 ribuan. Karena di sini saya bikin konten itu nggak konsisten ya. Nah, untuk rekasannya bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ini untuk hasilnya dari awal kontennya itu yang view-nya itu 200, 300. Ketika saya membuat konten seperti itu, view-nya itu tiba-tiba melonjak ya. Dan untuk kontennya itu bukan 1 ataupun 2 kali teman-teman ya, tapi udah banyak yang kontennya itu ngangkat gitu kan. Contohnya yang baru terakhir saya buat ya kontennya itu untuk kategori hook makanan seperti ini 400-an. Ini untuk tayangan yang mungkin gede ya 21 ribuan gitu kan. Ini 400, ada yang nyampe 6.000 juga yang ini teman-teman tuh ya. Ini lumayan ya. Tujuannya itu untuk bisa meningkatkan akun kita dan mungkin bisa menjadi portofolio nantinya. Nah, untuk kontennya kurang lebih seperti ini lah ya. Jadi di sini kita menggunakan beberapa poin ataupun beberapa kata yang dibutuhkan oleh penonton ataupun follower kita. Nah, di sini kan butuh banget nih tentang masalah hook, teman-teman. Jadi di sini saya bikinkan hooknya itu untuk audiens yang jualannya itu jualan di TikTok ataupun jualan di marketplace lain. Dan pastinya follower saya itu kebanyakannya itu dari orang-orang yang jualan teman-temannya nih. Ya, kita lihat untuk pengikutnya tuh. Ya ini orang-orang itu yang jualan semua, teman-teman tuh ya. Ada juga yang biasa-biasa aja tuh. Ya kebanyakan itu yang jualan teman-teman ya untuk akunnya. Nah, dari sini udah jelas ya. Jadi di sini kita langsung saja bahas bagaimana caranya kita bikin kontennya. Nah, yang pertama di sini kalian itu bisa gunakan aplikasi Canva. Ini lebih gratis teman-teman ya. Kita langsung saja masuk ke aplikasi Canva. Nah, di aplikasi Canva kalian di sini tinggal cari yang namanya itu konten carousel ya. Konten carousel ini kalau misalkan kalian lihat itu banyak di Instagram ya. Nah, ini dia ya format carousel. Nah, di sini kita bisa pilih lah kontennya itu sesuai yang kalian inginkan gitu kan. Nah, ini dia untuk apa namanya konten carouselnya bisa kalian pilih ya. Banyak banget di sini dan usahakan yang gratis aja dulu ya. Yang gratis di sini kita akan pilih aja dulu yang ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya untuk masalah kontennya. Sebetulnya ini simple ya. Coba kita lihat. Nah ini dia ya kayak gini ya. Ini cuma contoh aja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau coba kontennya, usahakan cari template carousel yang menarik ya. Biar penonton itu nyaman untuk melihat desain ataupun tampilan teks kita yang dibaca oleh mereka. Oke. Nah, dari sini kalau misalkan saya kan udah tahu ya, saya ini bakalan bikin konten yang namanya itu hook. Dan di sini mungkin saya akan coba untuk bikin judulnya itu di bagian tengah. Itu adalah 5 konten hook terbaik. Itu bisa teman-temannya. Tapi kalau misalkan posisi teman-teman gimana nih? Teman-teman kan nggak tahu tuh hook itu kayak gimana bikinnya kan? Ataupun belum menguasai lah tentang masalah konten hook. Maka di sini teman-teman itu bisa bikin konten yang namanya itu fakta ataupun info menarik. Contohnya gimana? Misalkan fakta menarik negara A, negara B, negara C kayak gitu ya. Itu bisa teman-teman ya. Nah, yang harus kita lakukan biar lebih efektif dan lebih efisien teman-teman ya. Maka di sini kita bisa menggunakan bantuan AI ataupun ChatGPT. Kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan ChatGPT, silahkan gunakan ChatGPT. Kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan yang namanya itu
Cami yang sudah saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa menggunakan ya. Nah, di sini saya akan coba contohkan aja menggunakan ChatGPT biar lebih familiar. Untuk ChatGPT silakan teman-teman download di Play Store ya, itu udah ada teman-teman. Nah, di sini kita kan butuh ya untuk masalah fakta menariknya. Kalian bisa cari dulu, riset dulu gitu kan. Cara risetnya seperti biasa kalian masuk ke bagian Google Trends dan di situ kalian tinggal cari aja ya. Nah, ini sebagai gambaran aja saya akan buat seperti ini. Untuk promptnya ya, kita coba cari teman-teman ya. Nah, nanti akan direkomendasikan nih oleh ChatGPT-nya. Sebetulnya gampang ya untuk bikin konten carousel ini, kita tinggal cari topik-topiknya. Dan ini kita nggak perlu bikin video ya. Tinggal cari aja di ChatGPT seperti ini untuk hasilnya. Nah, di sini ada nih ya yang pertama, kita bisa ambil Vatikan adalah negara berdaulat terkecil di dunia yang hanya memiliki luas 44 hektar. Ini adalah pusat spiritual Katolik Roma. Ini yang pertama teman-teman ya. Di sini juga ada naura surga di Pasifik. Nah, di sini kalian tinggal copy aja ya. Di sini kalian tinggal select, bisa di-select aja kayak gini gitu kan. Misalkan kayak gini ya. Kita akan ambil yang ini dulu, yang Vatikan. Oke, kita salin yang Vatikan. Ini harus bolak-balik teman-teman ya. Kita masuk ke Canva, kita juga masuk ke apa namanya? Ke ChatGPT tadi. Nah, di sini kita tinggal ubah aja. Yang bagian awal ini kan sebagai thumbnail, sebagai hook-nya teman-teman ya. Jadi untuk konten itu emang hook-nya diucapkan. Kalau misalkan carousel itu hook-nya itu di sini. Dan kita harus ambil ke point of view-nya. Misalkan di sini 5 negara terkecil yang pastinya belum kalian tahu. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini kita coba buat kayak gini dulu. Ini cuman contoh ya. Ingat, ini cuman contoh aja biar teman-teman itu kegambar. Setelah itu kita masuk ke slide yang pertama. Nah, di sini kita tinggal masukkan yang tadi ya, teman-teman. Kita tinggal copy terus kita paste. Nah, di sini juga ada tulisan Vatikan adalah negara berdaulat terkecil di dunia. Nah, ini kita ubah dulu untuk teksnya. Kita harus rapikan dulu ya. Kita rapikan, perkecil dulu aja. Nah, seperti ini udah cukup. Ini yang tadi ya, ini kita hapus. Nah, yang story time ini kita geser ke tengah. Oke, terus kita ubah. Misalkan di sini yang pertama, negara Vatikan. Kayak gini teman-teman ya. Negara Vatikan. Ini salah nih. Negara Vatikan kayak gini ya. Vatikan. Oke. Nah, biar kelihatan agak sedikit berbeda, kita akan buat lebih besar untuk fontnya. Ini kita perbesar teman-teman seperti ini. Terus ini coba kita lebarin. Nah, ini kita angkat dan ini kita buat bold ya. Tebal lah. Kita bikin tebal ya untuk kontennya. Nah, seperti ini. Oke. Dan di sini jangan lupa untuk tautkan akun kalian, mau itu akun IG kalian ataupun akun TikTok kalian. Kalau misalkan pengen diposting ke TikTok, ke IG, usahakan untuk username-nya itu sama ya, biar gampang tuh audiens lihatnya. Misalkan di sini untuk konten saya ya Adang HD kayak gini ya. Oke. Kalau misalkan sudah, kita tinggal geser. Nah, yang keduanya kita tinggal masukkan aja. Terus saja kayak gitu teman-teman ya untuk konten carousel. Jadi ini lebih gampang ya. Nah, ini kita masuk ke poin yang kedua, Nauru kayak gini teman-teman ya. Nah, ini kurang lebihnya itu seperti ini ya untuk bikin kontennya. Oke. Di sini teman-teman paham kan untuk bikin konten carouselnya. Kalau misalkan sudah, kita ini harus bagaimana gitu kan. Kalau misalkan sudah, teman-teman itu tinggal ekspor aja. Tapi bentar, ini sedikit lagi ya. Saya akan coba untuk tambahkan. Ini kita hapus, terus kita tempel lagi. Oke, biar cepat aja waktunya. Nah, seperti biasa ya, kalau misalkan udah dipaste di bagian Canva dari ChatGPT, ini usahakan harus disesuaikan terlebih dahulu. Misalkan di sini kita sesuaikan kayak gini teman-teman ya. Nah, dan jangan lupa juga ininya itu kita ubah. Ya, ininya lagi apa namanya teks atasnya. Yang kedua misalkan itu Nauru ya. Dua itu negara Nauru. Negara Nauru kayak gini. Dan lebih bagusnya mungkin kalian itu bisa menambahkan beberapa elemen. Contohnya itu beberapa negara, beberapa gambar teman-teman ya. Saya akan coba contohkan ya sebentar. Ini kita akan ubah dulu untuk fontnya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini coba kita ke atasin. Ini coba kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, sip. Nah, misalkan nggak mau nih untuk polos kayak gini gitu kan. Pengen ada gambarannya biar terlihat menarik. Nah, ini berarti kita ke atas, ini kita ubah juga ke atas, dan di sini kalian tinggal pergi aja ke elemen ya, biar lebih menarik aja teman-teman ya. Kalian pergi ke elemen, di bagian elemen kalian tinggal tulis aja misalkannya itu Vatikan kayak gini ya. Coba kita cari ada nggak Vatikan di sini gitu kan. Oke, coba kita lihat, dan biasanya itu lebih ke foto ya. Oke. Coba kita lihat. Oke, ada nih negara Vatikan teman-teman ya. Nah, kita masukkan dulu yang ini. Oke. Nah, di sini kita tinggal ubah aja ukurannya ya. Ini juga sama kita ubah. Oke, kurang lebihnya seperti inilah ya untuk bikin konten carousel. Nah, ini coba kita perkecil seperti ini. Ini contoh, ingat teman-teman ya, itu contoh biar teman-teman itu kegambar. Nah, kayak gini ya. Oke, sebentar, ini kita sesuaikan aja dulu. Oke, kalau misalkan sudah,
Ingat di bagian slide akhir teman-teman itu nggak boleh langsung di-download. Ini kan, slide akhirnya itu pasti 5 negara ya yang udah ditulis. Misalkan di sini udah 5 negara nih. Nah, satunya lagi teman-teman itu buat lagi gitu kan. Nah, buat lagi di sini tuh untuk bertujuan si audiens itu untuk follow akunnya dan jangan lupa untuk di-save, di-like, dan di-komen. Bahkan kalau misalkan di-share lebih bagus. Kalau misalkan kita mendapatkan 4 opsi itu, maka konten kita itu bakalan mudah FYP ya, kayak gitu. Setelah itu kita tinggal di-download aja seperti ini teman-teman ya. Kita tinggal unduh, setelah itu kita tinggal unduh aja kayak gini. Sorry, ini klik ke jadwal ya. Mohon maaf. Nah, ini gratis ya, nggak ada yang berbayar teman-teman, oke. Nah, kita tinggal unduh, kita ulangi lagi unduhnya. Oke, dan di sini kita tinggal unduh. Nah, kalau misalkan udah diunduh, langkah selanjutnya udah pasti kalian tinggal upload aja ke TikTok-nya. Dan jangan lupa untuk jelaskan sedetail mungkin di bagian TikTok. Kita akan coba untuk contohkan aja teman-teman ya. Kita tambah gambar. Di sini kalian tinggal centang yang bagian bawah ya, yang bagian ini ya, yang pilih lebih dari satu, kalian pilih yang ini. Terus harus nyusun ya, misalkan yang dua, oh sorry, ini yang dua, yang tiga, yang empat. Nah, ini yang terakhir, itu yang kalau misalkan nanti follow teman-teman ya. Setelah itu kita klik berikutnya. Oke. Nah, di bagian berikutnya, di sini kalian wajib menggunakan audio yang lagi ngetrend, yang lagi viral. Itu ngangkat banget, serius ya, itu ngangkat banget. Jadi kalau misalkan ada sound yang lagi viral sekarang, langsung gunakan teman-teman ya, dan langsung buat konten seperti ini ya. Langsung bikin konten yang semacam slideshow kayak gini ya, image leader ini. Kalian bisa ubah ya, mau ke foto ataupun video kayak gini juga bisa. Ya kalau saya itu lebih ke foto seperti ini, yaitu lebih menarik. Jadi orang itu bisa baca dulu ya, nggak harus di pause dulu. Orang bisa baca lama. Saya itu kalau misalkan dia suka, dia tinggal geser aja ya. Langkah selanjutnya kalian tinggal klik berikutnya. Nah, di bagian berikutnya, di sini kan ada dua opsi nih. Di bagian ini tambah judul, dan ini juga sama, wajib ada hook-nya. Yang tadi kan hook di bagian gambar awal, yang keduanya ini hook di bagian deskripsinya. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika orang melihat video kita, dia akan baca dulu di bagian judul ini ya. Dia akan baca dulu, misalkan kayak gini. 5 negara kecil ini menarik diketahui. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, jadi untuk bagian judul ini itu gimana caranya kita bikin judul yang dimana orang itu kayak penasaran gitu kan. Penasaran, dia stop dulu scrollannya, terus dia baca-baca, setelah dia baca-baca dia scroll. Dan biasanya kalau misalkan kita melihat konten yang seperti ini, dia itu lebih fokus dulu ke gambar. Setelah dia itu fokus ke gambar, udah selesai baca, dia akan baca di bagian deskripsinya. Itu yang sudah saya ketahui ya teman-teman. Nah, di bagian sini, di bagian deskripsinya, di sini wajib banget kalian itu bikin yang namanya itu penjelasan secara detail agar audiens itu memahami gambar yang sudah teman-teman buat. Kalau misalkan udah semuanya, kalian tinggal klik aja selesai, dan di sini tinggal diposting aja dan tunggu hasilnya. Kalau misalkan teman-teman ada peningkatan di akunnya, maka langsung buat. Nah, apakah kita harus terus-terusan membuat konten image reader? Enggak ya. Kontennya itu bisa ya itu sebagai postingan, teman-teman dapat traffic yang banyak dari image reader. Nah, sisanya kalian itu bisa bikin konten seperti biasa. Tapi jangan menyimpang ya, usahakan untuk satu niche, satu konten, biar terlihat rapi akun kalian. Nah, itu teman-teman ya, konten yang bisa saya share kepada kalian. Semoga konsep ini bisa kalian terapkan dan bisa kalian coba. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Bagaimana caranya kita membuat konten image reader? Gampang kan? Kalian tinggal manfaatkan aja beberapa opsi ataupun beberapa cara. Kalau misalkan teman-teman tidak memiliki skill di bidang tersebut, kalian bisa nyari beberapa referensi. Contohnya itu adalah beberapa fakta yang bisa kalian cari menggunakan AI ataupun ChatGPT yang sudah saya jelaskan di video tadi. Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.